Dwi Eni Lestari. Saya adalah mahasiswi PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2020 Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini, Kamis 18 November 2021, saya siap untuk melaksanakan uji kinerja. Berikut adalah bukti kartu pendaftaran saya. Saya akan mempraktikkan pembelajaran secara daring melalui Zoom Meeting dengan materi tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan di Negeriku, pembelajaran ketiga bersama peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Tegal Samet, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya untuk hari ini. Semuanya siap untuk belajar? Ya. Jadi harus sudah semangat semua ya. Ikuti pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3 Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran ketiga. Oke, sudah siap ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silahkan Falih pimpin dalam doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih Fali sudah memimpin doa dengan khusyuk. Nah, anak, tadi malam Bu Guru sudah mengirimkan link presensi dan bahan ajar yang harus kalian pelajari. Semuanya sudah mengisi link presensi belum ya? Ya. Bagi yang belum, silahkan sembari mengisi link presensinya. Bagi yang sudah, terima kasih sudah mengirimkannya. Nah, anak-anak, kemarin Bu Eni juga sudah membagikan bahan ajarnya. Sudah membacanya? Sudah, Bu. Nah, di sana juga ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengirimkan tugasnya dengan baik. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. Ya, yuk berdiri semuanya. Ikuti Bu Guru. Pancasila. Terima kasih anak-anak, dipersilahkan duduk kembali. Nah anak-anak, masih ingatkah sebelumnya kita sudah belajar materi apa ya kemarin?
Materi keragaman suku, bangsa, dan agama di Indonesia. Iya, hebat. Nah, kita kemarin sudah belajar keragaman suku bangsa dan agama yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, nanti kita akan menuliskan kata sulit atau kata baku dalam teks bacaan. Yang kedua, menganalisis kata sulit atau kata baru dalam bacaan yang telah kita tuliskan. Kemudian kita akan belajar menyimpulkan pengetahuan baru dari teks bacaan yang telah kita baca. Lalu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi. Kemudian akan mengidentifikasi aktivitas ekonomi di Indonesia dalam berbagai bidang. Lalu kalian juga akan mempresentasikan hasil identifikasi aktivitas keragaman ekonomi. Lalu menyebutkan dampak negatif jika tidak ada pemahaman atas keberagaman. Yang terakhir, kita akan belajar menjelaskan sikap yang harus kita terapkan dalam keberagaman. Semua sudah siap? Semangat belajar? Semangat belajar? Semangat. Oke, harus semangat. Nah, Bu Guru punya pantun nih. Coba Fali bacakan dengan nada pantun yang benar ya. Langsat singgah sebentar di Himalaya. Indonesia sangat hebat karena memiliki bermacam budaya. Ya, hebat. Nah, siapa yang bisa menjelaskan isi pantun yang telah dibacakan Fali? Isinya apa ya? Indonesia beraneka ragam dan budaya. Oh iya, hebat. Indonesia memiliki beraneka ragam budaya ya. Nah, anak-anak, semuanya kemarin sudah membaca teks bacaan yang telah Bu Guru bagikan ya? Tentang ekonomi di Indonesia. Iya, keragaman ekonomi di Indonesia ya. Nah, di sana ada aktivitas ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan di bidang kehutanan. Nah, di sana juga ada LKPD-nya. Anak, kemarin apakah kalian menemukan kata sulit atau kata baru dari teks keragaman ekonomi tadi? Kalian menemukan tidak? Iya, menemukan. Kalian juga sudah mengerjakan LKPD yang pertama. Nah, kalian diminta untuk membacanya. Oh, sudah semua. Lalu menjawab di subbagian pertama, apakah kalian menuliskan kata sulitnya? Nah, kedua, apakah menemukan? Nah, bagian ketiga, apakah menemukan? Dan sampai yang selanjutnya. Nah, terima kasih. Anak-anak sudah mengirimkan tugas dengan sangat baik. Nah, Novita juga sudah mengirimkan, Risma, Dimas. Nah, semuanya sudah mengirimkan. Terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya, nah, kita bisa mengartikan kata sulit atau baru dari sebuah bacaan tadi menggunakan yang namanya apa, anak-anak? Kamus bahasa Indonesia. Kamus, iya. Namanya apa ini? Kamus. Ya, ada gambar dan yang Bu Guru bawa ini namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak bisa meminjamnya di perpustakaan sekolah. Nah, karena sekarang ini masa pandemi, kalian belum boleh datang ke sekolah. Nah, kalian bisa mengartikan kata sulit itu menggunakan yang namanya KBBI online ya. Kalian bisa membukanya melalui Google. Nah, ketik saja KBBI online. Nah, di sini kalian bisa menuliskan kata sulit yang akan kalian cari artinya. Nah, langsung dituliskan terus kemudian cari. Nah, kemarin kalian sudah menuliskan kata sulit dari bacaan yang telah kalian baca. Nah, ya, salah satunya adalah aktivitas. Oke, kita akan mencari kata aktivitas ini dalam KBBI tadi ya. Kita tuliskan aktivitas. Kita cari artinya apa ya? Kegiatan. Oh, ternyata aktivitas itu artinya kegiatan. Kita tuliskan kembali.
kegiatan. Lalu unggas, kita cari lagi, kita ketikkan lagi di sini. Unggas. Unggas artinya apa ya? Hewan berbulu ya. Tepat sekali, kita tuliskan lagi di sini. Kita ketikkan hewan berbulu. Coba sekarang ketikkan ya, Fali. Maritim. Ayo, siapa yang bisa menjawab maritim artinya apa? Kelautan. Hebat sekali. Nah, maritim itu berkaitan dengan kelautan. Yang terakhir, yuk, reboisasi. Kalian ketikkan di KBBI online, cari artinya apa ya? Reboisasi. Reboisasi. Penanaman apa? Hutan kembali. Oh iya, penanaman hutan kembali. Tepat sekali jawabannya. Penanaman hutan kembali. Oke, sekarang semuanya sudah mengerti? Sudah. Kalian bisa menemukan atau mengartikan kata sulit itu melalui apa tadi, Nak? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa menggunakan bukunya atau menggunakan online ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, informasi apa ya yang kalian pelajari dari teks bacaan tadi? Kalian bisa menemukan informasi apa? Keragaman ekonomi di Indonesia. Iya, ada berapa bidang kemarin? 4 ya. Akan kita pelajari satu persatu. Belum punya 2 gambar nih, coba kalian amati. Gambar apakah ini? Gambar yang kalian amati adalah seorang petani dan nelayan. Nah, selanjutnya, apakah di daerah tempat tinggalmu ada yang berprofesi sebagai petani ataupun nelayan? Ada. Oh, ada. Yang seorang apa itu? Petani atau nelayan? Petani. Kenapa kok tidak ada yang berprofesi sebagai nelayan? Kenapa? Oh iya, karena di daerah sekitar kita tidak ada laut, jadi tidak ada yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi banyak sekali yang berprofesi sebagai petani ya. Keragaman mata pencaharian masyarakat itu dipengaruhi oleh letak geografisnya, dipengaruhi oleh keadaan alamnya, apakah daerahnya pantai atau daerahnya persawahan, berpengaruh terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Kalau di Saskia, masyarakat di daerahmu berprofesi sebagai apa ya? Sebagian besar petani ya. Nah, sekarang kita akan belajar aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Yang pertama di bidang apa, Nana? Pertanian. Pertanian. Yang kedua? Yang ketiga? Perikanan. Perikanan. Dan yang terakhir di dalam bidang kehutanan. Semua sudah siap ya? Nah, yang pertama, bagaimana ya aktivitas ekonomi dalam bidang pertanian? Mari kita simak. Selanjutnya, nah dalam bidang pertanian, nah biasanya ada yang berprofesi sebagai apa? Petani padi. Selanjutnya petani apa, anak-anak? Jagung. Nah, bidang pertanian, yuk silahkan dibaca. Bidang pertanian merupakan kegiatan ekonomi masyarakat dataran tinggi dan dataran rendah. Ya, hebat. Bidang pertanian itu merupakan kegiatan masyarakat baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Nah, dilihat dari ladangnya, pertanian itu dibedakan menjadi 2. Ada pertanian lahan basah dan lahan kering. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian pertanian lahan basah apa ya? Pertanian lahan basah itu pertanian yang membutuhkan banyak air, sedangkan pertanian lahan kering? Lahan kering membutuhkan sedikit air Sedikit air seperti ladang gitu, nggih.
Nah, ini lahan basah ada 4 jenisnya. Ada pertanian dalam basah itu biasanya kita jumpai dalam bentuk sawah. Nah, yang pertama ada sawah apa ini anak-anak? Sawah irigasi. Irigasi. Selanjutnya sawah Lebak. Yang ketiga sawah Kada hujan. ya, dan yang keempat adalah sawah Pasang surut. pasang surut. Sawah irigasi adalah sawah yang perairannya itu terbuat dari saluran yang sengaja dibuat oleh masyarakat. Nah, selanjutnya sawah lebak. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian sawah lebak itu apa ya? Adalah lahan rawa. Rawa lebak. Lahan sawah yang mempunyai genangan halus panjang. Oh iya, biasanya terjadi ini ada di daerah rawa. Oke, hebat Joko dan Fali sudah menjawab dengan tepat. Kalau sawah pada hujan apa ya? Siapa yang bisa menjawab? Adalah sawah yang mengariannya ditentukan oleh Cuaca hujan sehingga risiko Oh iya. kebakaran sering terjadi pada daerah Pengairannya itu tergantung pada curah hujannya. Jika pada musim kemarau dimungkinkan akan terjadi kekeringan. Nah, sehingga dimanfaatkan lahannya itu untuk lahan kering ya. Kalau pasang surut, sawah pasang surut apa ya? pasang surut adalah suatu ini sawah yang lokasinya berada di sekitar muara yang rawa-rawa dengan pantai. Iya, biasanya kalau di gambar ini di dekat muara apa ini? Pantai. Pantai ya. Nah, keempat sawah tadi merupakan contoh pertanian lahan basah. Nah, lahan keringnya, nah ini biasanya kita jumpai dalam bentuk ladang dan kebun. Biasanya ada petani sayur, petani teh, petani tembakau. Lanjut, mengapa ya di Indonesia memiliki pertanian yang sangat subur itu kenapa kira-kira ya? Bahwa pertanyaan ini, mari kita simak video yang akan Bu Eni putarkan. Oke, simak baik-baik, nggih. Abu vulkanis dari erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumatera Utara diburu warga. Mereka mengumpulkan abu vulkanis dan menjualnya untuk dijadikan pupuk. Warga desa Berasi Tepu, Karo, Sumatera Utara beralih profesi menjadi pengumpul abu vulkanis yang berasal dari erupsi Gunung Sinabung. Tumpukan karung goni ini adalah hasil kumpulan abu vulkanis yang berada di sepanjang jalan desa Berasi Tepu. Desa ini merupakan salah satu desa yang termasuk kawasan rawan bencana dan berada pada radius 5 km dari puncak Sinabung. Idenya ya dari informasi dari kawan-kawan ya. Dari kawan-kawan yang ada usaha tanaman tua lah seperti sawit. Nah, jadi waktu itu informasinya abu vulkanik ini baguslah untuk pupuk gitu. Satu karung abu vulkanik harga Rp5.000 hingga Rp28.000. Karena itulah warga yang mayoritas petani ini memilih menjual abu vulkanis lantaran tak mendapat penghasilan dari bertani selama mengungsi. Abu dari letusan Sinabung dilirik banyak peminat, mulai dari perkebunan di Belawan, Medan, hingga perusahaan kelapa sawit asal Riau. Kandungan mineral dan unsur hara yang terdapat dalam material gunung api dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Karena itulah abu vulkanis dapat difungsikan menjadi pupuk bagi tanaman. Yono Syahputra melaporkan untuk NET. Tadi berita apa yang telah kita simak tadi? Letus itu akan mengeluarkan abu vulkanik. Nah, ternyata abunya itu bermanfaat untuk apa? untuk memupuk tanaman. Ya, untuk menyuburkan tanah. Abunya itu bermanfaat sehingga membuat pertanian di daerah kita itu akan menjadi subur. Nah, salah satunya karena di Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi. Nah, Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Nah, itu manfaatnya membuat pertanian di daerah kita menjadi subur, ya. Lalu yang selanjutnya bidang peternakan. Nah, ini peternakan apa ya, anak-anak? Sapi. Nah, bidang peternakan silahkan dibaca, Saskia. Merupakan kegiatan ekonomi masyarakat dataran tinggi dan dataran rendah. Oke. Kegiatan peternakan adalah usaha pembudidayaan
hewan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Contoh peternakan hewan besar ada apa saja? Kerbau. Kalau di rumahmu punya peternakan tidak? Ada Peternakan hewan apa? sapi. Sapi. Ya, betul. Ya. Kalau peternakan hewan sapi itu termasuk peternakan hewan besar atau kecil tadi? Besar. Besar, hebat sekali, benar. Selanjutnya, nah ini ada apa ya? Kambing, domba. Nah, unggas itu ada peternakan ayam, bebek, dan peternakan burung ya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah bidang perikanan. Nah, dalam bidang perikanan, nah, Indonesia ini merupakan negara maritim dengan laut yang sangat luas. Nih kalian amati. Jadi Indonesia daratan sama lautnya luas mana? Laut. Ya, banyak lautannya sehingga disebut dengan negara maritim. Nah, dengan adanya negara maritim dimanfaatkan untuk bidang perekonomian, yaitu dalam bidang perikanan. Nah, perikanan sendiri ada 2 jenisnya. Lanjut. Yang keempat adalah bidang kehutanan. Nah, hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh banyak pohon. Nah, hasil hutan ada yang berupa hasil kayu dan non-kayu. Nah, contoh hasil hutan berupa kayu apa saja, anak-anak? Ya, kayu jati itu dimanfaatkan untuk apa ya? Betul, berupa buat meja, almari, kursi, nggih. Sedangkan hasil non kayu itu contohnya apa ya? Ada karet yang diambil getahnya, dibuat untuk ada madu hutan. Nah, selanjutnya, nah, ada pertanyaan tidak dari materi yang Bu Guru jelaskan tadi? Tidak. Oke, sekarang Bu Guru akan menge-share link LKPD. Silakan kalian silakan kamu dikerjakan. Nanti kalian presentasi satu-satu deh. Ya, pertanian. Sering dijumpai pada daerah mana, Joko? Dataran rendah. Dataran rendah, hebat. Manfaatnya apa tadi? Kalau sawah itu dimanfaatkan akan menanam apa? Padi. Ya, akan menghasilkan padi. Ya, hebat. Joko sudah menjawab dengan baik. Selanjutnya. Nah, sekarang siapa yang berani? Oke, Risma. Silahkan Risma. Siapakah aku? Seorang apa ini? Peternak. Ya, hebat. Keragaman dalam bidang? Iya, peternakan, deh. Lalu manfaatnya apa? Kalau ternak sapi manfaat diambil apanya? Daging, susu. Susu, kulitnya semangat. Kita menyanyikan dulu ya. Yo, tepuk jari 1. Yo, 1, 2, 3 sambil tepuk. Tepuk jari 1, tutu. Ayo nyanyi. Tepuk jari. Wawawa, tepuk jari 3, kakak, tepuk jari 4, tepuk jari 5, mama, berbunyi semua wawa. Aku di sini siap untuk belajar. Oke, sekali lagi kalian sendiri ya. Yo, 1, 2, 3. Cari
Tepuk tangan untuk kalian semua ya, hebat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan materi kita. Kita harus memahami keragaman dalam masyarakat ya. Kita harus saling menghargai. Nah, di Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak sekali budayanya. Nah, jika kita tidak memahami keberagaman itu, akan terjadi dampak negatif. Nah, salah satunya dampaknya apa, anak-anak? Konflik. Ya, akan terjadi konflik. Baik konflik ras atau suku atau agama, perbedaan agama malah menjadi konflik. Nah, itu karena tidak ada pemahaman keberagaman dalam masyarakat. Jadi kita harus menghindari itu ya. Kita harus bagaimana terhadap keberagaman? Menghargai. Saling apa? Iya, hebat. Kita harus saling menghargai. Nah, sikap yang harus kita terapkan terhadap keragaman tadi apa tadi? Perbedaan dalam masyarakat, baik dalam keragaman ekonomi, suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Ya, terima kasih sudah membacakan dengan baik. Nah, kita harus menghargai baik itu dalam keragaman ekonomi, suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Kita harus menghargainya. Nah, selanjutnya bagaimana? Coba dibacakan, Anda. Hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda dalam keragaman ekonomi, suku, agama, ras, budaya maupun golongan. Oke, hebat. Jadi sikap yang harus kita terapkan selain menghargai, kita harus hidup secara damai, nggih. Meskipun di daerah kita ada perbedaan baik ekonomi, suku, agama, kita harus hidup secara berdampingan damai, harus saling tolong menolong, gotong royong, nggih. Semua paham? Paham. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Keragaman ekonomi, pertanian, perikanan. Oke, jadi dalam bidang ekonomi ada keragaman, salah satunya bidang pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Nah, lalu kita tadi bisa mengartikan kata sulit itu melalui apa? Menggunakan apa tadi? Kamus. Ada berupa buku dan bisa online ya. Lalu sikap kita terhadap keragaman harus bagaimana tadi? Menghargai Dan hidup berdampingan ya, hebat. Semua sudah mengerti materi hari ini? Ya. Ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Kita lanjutkan ya. Nah, jika kalian sudah mengerti, sekarang kerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Eni bagikan linknya di WhatsApp grup kelas. Nah, silakan dikerjakan dulu soal evaluasinya ya. Jangan lupa menuliskan nama dan nomor absen, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Silakan dikerjakan. Sudah selesai belum? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru cek nilainya ya. Oke, Faris dapat nilai berapa? 80. 80. Nanda? 85. 85. Ada tidak yang mendapat nilai? Tidak ada ya, Bu Guru cek tidak ada yang mendapat nilai di bawah 70. Semuanya sudah tuntas nilainya. Nah, untuk tugas pengayaan nanti kalian silakan membuat cerita tentang keragaman ekonomi yang ada di daerah sekitarmu ya. Nanti kalian buat ceritanya, tulis di kertas folio, kemudian menggunakan kata yang baku, yang benar, nggih. Mengerti? Mengerti.
Ya, nanti dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Jika sudah selesai kalian foto, nggih. Pada pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari tentang kegiatan pertambangan, industri, perdagangan dan jasa ya. Nanti guru akan share materinya seperti kemarin dan kalian harus mempelajarinya dulu, nggih. Oke. Yo, untuk lebih semangat kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama ya. Semuanya menyanyikan. Gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segane dadi salakar, wakul glimpang segane dadi salakar. Oke, tepuk tangan. Oke. Nah, anak-anak, terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dan hasilnya akan memuaskan. Jika kalian memperhatikan dengan baik, maka akan mendapatkan nilai yang baik pula. Nah, anak-anak, dalam masa pandemi ini kalian harus selalu menjaga protokol kesehatan, nggih? Apa saja itu protokol kesehatan? Memakai masker jika keluar, kemudian jaga jarak, lalu Dan dilarang tangan dengan sabun, mengurangi mobilitas, nggih. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, nah jangan lupa tadi tugas doa dulu, silahkan Edit pimpin dalam doa. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asyhadu alla ilaha illa anta Seperti hormat gerak tegak gerak Selamat siang. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.